Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di rangkaian acara webinar sosialisasi dan kick-off program coaching ekspor IKM Hebat dari Lokal Mendunia Ekonomi Tangguh. Pada series webinar ini bertajuk Membuka Pasar Dunia Strategi Memilih Pasar Ekspor yang Fit In, Coaching Ekspor untuk IKM Fashion dan Kria. Series webinar coaching ekspor ini merupakan program Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria tahun 2025 dengan tujuan sebagai media sharing knowledge untuk mempersiapkan strategi yang tepat untuk IKM kita agar dapat meningkatkan potensi dan daya saing IKM serta memperluas pasar produk IKM, dapat melakukan ekspor produk yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat dan memperluas strategi ekspor produk IKM, terutama di bidang fashion dan kria dalam negeri. Perkenalkan, saya Dea yang akan memandu kegiatan webinar pada siang hari ini. Telah hadir bersama kita siang hari ini yang terhormat Kepala Balai Pemberdayaan Industri, Fashion dan Kria, Kementerian Perindustrian, Bapak Diki Sulistia. Yang kedua, narasumber inspiratif yang pertama, Ibu Iren Setiawati, Board of Bedo dan CEO of CV Maharani. Yang ketiga, narasumber inspiratif yang kedua, Ibu Inung Bali Sarong, co-founder dan CEO Bali Sarong. Kemudian yang keempat, Sobat Alumni CBI Design Lab dan peserta webinar yang berbahagia di webinar series yang pertama ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal mengenai ekspor yang utamanya adalah sharing pengalaman terkait ekspor produk, penjelasan tentang strategi ekspor yang efektif khususnya di sektor fashion dan kria, pemaparan tentang cara mengatasi tantangan ekspor di sektor fashion dan kria. Nah, Sobat IKM, tanpa berlama-lama telah hadir bersama kita narasumber hebat kita, yaitu Ibu Iren Setiawati dan Ibu Inung Balisarong. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Iren dan Ibu Inung. Saksi, Irah, Mandu Saksi. Tadi saudaranya. Halo, Iya, Ibu. selamat siang Iya, semuanya. selamat Terima siang, kasih Ibu. Mbak Apa Dea, kabar, Ibu? Mbak Iya. Diki. Ya, baik. Ini tadi soalnya nggak bisa unmute sih ya. Oh iya, Apa baik, sekarang Ibu. udah bisa. Ya, terima Baik, kasih. Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat siang Bu Inung. Nah, saya sama Bu Inung aja satu kota tapi jarang ketemuan. Oke, baru bisa. Tadi juga di unmute ya. Oke, di mute. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya Inung dari Asia Garben dari Bali. Ya, eh, ini sepertinya Sobat IKM sudah tidak sabar ya Ibu ya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama kita langsung ke pemaparan dari materi Ibu Iren yang pertama ya. Eh, Oke, Berikut boleh. Sobat IKM, Ibu Iren dari Board of Bedo untuk dapat membagikan materi dan profilnya sekaligus. Silahkan Ibu. Nah, oke. Ya, makasih. Oke, Silahkan eh, Ibu.
Iya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan siang ini oleh BPIFK. Terima kasih Pak Diki atas kesempatannya untuk berbagi di siang hari ini bagaimana perjalanan dari CV Maharani, istilahnya dari dulu sampai sekarang ya, karena usia kita udah 35 tahun di tahun 2024 kemarin. Jadi kalau ngomong sustainability mestinya kita harusnya udah terbukti sustain ya. Cuman memang sekali lagi dalam perjalanannya pasti ada suka dukanya lah ya, sama seperti perjalanan usaha dari teman-teman semua di sini. Mungkin bisa next. Ya. Jadi CV Maharani itu punya dua brand. Kita ada Maharani Craft dan ada Manika Jewelry. Maharani Craft itu berfokus kepada kerajinan dari bahan batu-batuan. Bisa next, Mas Ebi. Eh, Maharani Craft berfokus kepada kerajinan dari bahan batuan. Kenapa? Karena pada awalnya itu sebenarnya CV Maharani itu menjual semuanya. Jadi kerajinan batok kelapa, batik, terus kemudian kerang, kayu, ukir-ukiran kayu, terus kemudian juga kerang-kerang gitu. Tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk berfokus kepada kerajinan dengan bahan batuan, kayu, dan kerang, sehingga produk kita lebih terfokus. Itu juga dengan perjalanan mengikuti ekspor coaching program dari CBI Belanda. Ya, next, Mas. Jadi ini macam-macam produknya, ada kitchen accessories, terus kemudian ada dekoratif item, candle holder, terus buken dari batu, doorknob sama hook, gantungan baju atau gantungan jaket dari kerang gitu ya. Next. Terus kemudian ada manika juga. Manika ini kita buat eh, waktu itu di 2013, CV Maharani yang dulunya adalah Maharani Silver, itu di tahun 2013 itu dia apa istilahnya bisnisnya menurun, kemudian ditutup, sehingga di 2015 itu kita berusaha untuk menghidupkan lagi apa perhiasannya ya. Karena kita Maharani udah dikenal dengan Maharani Silver, jadi kita pakai nama brand yang lain supaya image-nya itu bukan produk Maharani yang dulu. Karena yang dulu silver, sekarang kita beralih ke brass waktu itu dan sampai sekarang dan kemudian kita mengombinasikan dengan batu-batuan alam yang tidak dipoles. Jadi batu itu sebenarnya batu lokal Indonesia ya, terutama saya garis bawahi itu sebenarnya sudah bagus-bagus dari secara naturalnya. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan dan memperlihatkan kecantikan batu itu sebelum dipoles gitu ya. Oke, next. Ya, next, kalau misal, ya, sorry. Kalau misalnya kita lihat dari perjalanan ini, tahun 89 CV Maharani itu legal dilegalkan ya, menjadi satu CV. Dulunya bapak saya, Pak Aseng itu adalah dagang asong. Nah, dagang asong di Pantai Kute. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua ke Pantai Kute itu atau ke pantai kan kadang-kadang ada yang menawarkan gelang-gelang kulit, terus kerajinan-kerajinan gitu ya dari kerang ataupun dari kayu. Nah, ayah saya tuh dulu asalnya dari situ gitu, menjajakan atau menawarkan produk-produk khas Bali kepada tamu-tamu yang sedang berlibur di pantai. Nah, tahun 2002 kita pernah buka factory outlet waktu itu karena Bapak itu asalnya dari Bandung dan dulu sempat booming untuk factory outlet. Kemudian
juga pernah membuka bisnis ikan hias, bertahan 5 tahun dan diberikan tempat tersendiri gitu untuk berjualan sehingga kantornya tetap kita bisa pakai. Ada bisa tapi lebih ke nggak miring gini Pak. Jadi kayak kayak gini. Tapi kalau kalau ini kan tajam nih. Eh, Tajam ada yang bocor ya, bisa di dibantu bawahnya mute. dia Ya, itu masih bisa. ya. Oke, makasih. eh di tahun 2013 itu pertama kali kita mengikuti pameran Ambiente ya. Terus kemudian di 2013 itu juga kita mengikuti ekspor coaching program dari CBA Belanda ya. Ya, kita didampingin selama 1 tahun untuk mempersiapkan pameran tersebut. Kemudian 2014 sempat pameran di Paris di Maison. Terus 2015 itu saya lebih aktif untuk menangani perusahaan ini karena Bapak waktu itu sudah stroke gitu. Sehingga saya mengambil alih sejak 2015. Jadi kalau sekarang 2025 sudah 10 tahun ya gitu. Terus kemudian di 2016 saya juga join eh, Ambiente lagi dan waktu itu ada program Fair Trade Finance yang juga membawa saya untuk bersertifikasi Fair Trade di tahun 2017. Tapi sebelumnya belajar dulu di Fair Trade Finance-nya CBI waktu itu. Ya, next. Terus kemudian 2017, 2018 saya berkesempatan untuk ikut pameran New York Now, terus kemudian juga ada Salone del Mobile bersama Bekraf waktu itu. Nah, dalam perjalanan-perjalanannya ini, kalau kita lihat di apa namanya journey ya, itu di tahun 2015 kita sempat mengikuti Jakarta Fashion Week atau Indonesia Fashion Week waktu itu dan ketemu dengan Pak Samuel Watimena yang mana beliau merupakan kurator dari booth Kemendak di Inacraft. Jadi setelah beliau melihat produk kita dan terlihat baru dan terlihat unik, kita diajak untuk ikut Inacraft 2016 waktu itu pertama. Di kesempatan uh, mengikuti Inacraft 2016 itu, kita mendapatkan Inacraft Award dan Femina Award waktu itu. Karena produknya yang unik. Jadi, akhirnya setiap tahun mengikuti Inacraft, kita men-challenge diri kita sendiri untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Sehingga di 2017 kita juga mendapatkan Inacraft Award 2018, 2019 juga dapat lagi, terus kemudian vakum karena COVID, terus kemudian di 2025 kemarin, sorry 2023 dan 2024, 2025 kita mendapatkan Inacraft Award juga. Meskipun semuanya itu nggak nggak selalu melulu di nomor satu ya, tapi itu menjadi jawaban juga untuk kita gitu. Dan juga menjadi tantangan yang menyebabkan kita selalu harus berinovasi karena yang lain juga pasti akan membawa produk barunya gitu ya. Next. Di 2017 kita sudah menjadi fair trade dan menjalankan fair trade principle ini. Nah, untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang join di sini, tentunya perjalanan fair trade ini tidak harus langsung sempurna semuanya gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kita diberi waktu dan diberi kesempatan untuk ada perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi kalau ada yang tertarik untuk sertifikasi Fair Trade nanti bisa menghubungi Forum Fair Trade Indonesia FFTI ya untuk minta dijelaskan bagaimana kita bersertifikasi Fair Trade gitu ya. Prosesnya bagaimana, biayanya berapa
gitu. Jadi kita menjadi anggota Fairtrade ini dari 2017 sampai sekarang. Terus kemudian kita juga ada di website mereka untuk fashion ya terutamanya. Oke, next. Nah, ini saya hanya kasih beberapa contoh customer dari Mahrani Craft ya, ada di US, ada Sibito, Anthropology, Tiren, terus kemudian next ada lagi juga Soho House di US, dan kemudian untuk outlet lokalnya bisa next. Itu kita untuk Manika ada beberapa konsinyasi di beberapa outlet di Jakarta, di Bali, terus kemudian di Ubud dan di Malang juga ada. Ini tentunya nggak satu kali langsung punya enam atau langsung nitip ke 6 outlet ya, tapi apa namanya setiap tahun atau setiap Inakraf itu kita bertemu vendor-vendor yang lain yang berbagai ini berbagai perusahaan gitu. Next. Jadi ini ada di Madam Wang di Malang, terus kemudian ada juga di Lutfi Gani Butik Jakarta, di Lakon Lakon Mall di Bali, Pendopo di Denpasar dan juga di Jakarta. Next, Mas. Nah, kalau saya ditanya mengenai strategi ekspornya bagaimana, itu kita juga bekerja sama dengan buying agent dan juga mengamati dan juga berusaha ikut aktif. Kalau yang dulu program Bkraf itu suka open call ya untuk pameran-pameran di luar negeri. Nah, itu saya selalu coba untuk apply. Jadi kita waktu itu dapat New York Now dan Milano dari Bkraf waktu itu. Dan itu sebenarnya untuk masuk bisa ikut masuk pameran di sana itu cukup ketat apa kurasinya. Jadi harus sesuai produknya dengan market tersebut. Kemudian tentu saja harga ya, harga itu juga menjadi satu elemen yang harus kita perhitungkan. Nah, harga ini jadinya berpengaruh kepada minimal order quantity yang kita mau untuk bisa jual di harga tersebut itu seberapa banyak gitu. Kemudian ada branding dan storytelling yang pastinya menjadi salah satu kekuatan kita dan juga sertifikasi. Nah, ini sertifikasi yang penting untuk negara tujuan ekspor sekarang karena tuntutan atau requirement di negara tujuan ekspor itu bermacam-macam. Dan semakin kita punya banyak sertifikasi, sebenarnya semakin banyak added value. Kalau kita dibandingkan dengan perusahaan di India, Bangladesh, Nepal, Peru, itu mereka satu company bisa punya 6 sampai 10 sertifikat gitu. Nah, kita satu aja kayak susahnya minta ampun gitu kan. Antara kita mau sertifikasi dulu atau dapat bayar dulu. Nah, itu selalu struggling. Jadi apa sambil dipersiapkan untuk sertifikasi, kita sambil menyiapkan juga ya. Jadi ketika ada buyer yang minta sertifikasi, oke, kita bisa deal, kita sertifikasi, dia nurunin order gitu ya, biar sama-sama ada effort gitu. Terus kemudian partisipasi pameran pasti harus aktif ya. Bisa next. Ya, tadi tantangannya adalah standar dan regulasi di negara tujuan, terus kemudian konsistensi kualitas. Nah, ini penting. Konsistensi kualitas. Eh, Jangan hari ini lemnya bagus, minggu depan atau bulan depan atau pengiriman lagi ternyata copot, ternyata lepas. Resinnya ternyata misalnya terbelah atau kering atau cracking misalnya. Nah, itu berarti kita harus evaluasi lagi dan perbaikan lagi. Terus kemudian biaya logistik juga yang mahal sehingga kita harus tahu pengiriman juga lokal handling charge-nya untuk kita mahal. Kalau dia tidak memenuhi minimum ubikasi yang ditentukan ya. Terus kemudian tentu saja akses akses ke pembeli, tapi sekarang sudah lebih mudah ya dengan adanya berbagai sosial media dan berbagai kontak ITPC, ADAK, terus kemudian juga
sosial media ya LinkedIn, Instagram yang kita bisa DM dan sebagainya itu mempermudah. Terus kemudian kapasitas produksi yang harus kita siapkan untuk ekspor. Oke, next. Ya, jadi itu ini ada QR yang bisa di-scan kalau ingin tahu lebih banyak lagi. Sementara penjelasan saya sampai di sini, nanti kita bisa bertemu di Q&A. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iren Maharani atas paparan yang disampaikan. Wah, sangat menarik sekali ya tadi ya. Sudah menjelaskan beberapa produk dari Maharanita yang berfokus pada produksi kerang yang mampu untuk menembus pasar ekspor dan produk yang sejalan dengan program kita kali ini yaitu coaching ekspor. Sudah dijelaskan juga tadi perjalanan tentang Maharani ekspor dari awal mulai bisnisnya sampai akhirnya bisa mendunia. Wah, hebat sekali ya Ibu Iren ya. Nah, untuk selanjutnya nih kita ada narasumber yang tidak kalah hebatnya yaitu Ibu Inung dari Bali Sarok. Dipersilahkan untuk Ibu Inung. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Sama-sama Ibu. kenal buat peserta coaching export yang hari ini hadir dan oke, saya ingin share materi. Boleh juga dari admin untuk share materi saya. Saya tadi sudah sharing. Eh, Baik, Ibu, bisa ditunggu di-sharing, sebentar. dibantu share. Iya, Atau saya yang mau share boleh? Ya, dibantu share boleh. mohon maaf. Oh, dari Ibu Inung boleh dibantu share, Ibu? Oke, boleh. Iya, Ya, oke. Ya, oke, full. Ya, perkenalkan, saya kenalan lagi ya. Saya Ibu Inung dari PT Asia Garment Internasional. Mungkin beberapa peserta ada yang di Bali, mungkin udah ada yang kenal saya. Eh, oke, nextnya. Oke, jadi PT Asia Garment itu base-nya ada di Bali. Wait, saya kok nggak bisa. Oke, ya. Jadi ini salah satu mungkin saya ingin memperkenalkan bahwa kita adalah garment manufacturer, base-nya di Bali. Main produk kita itu awalnya itu sarung pantai, berdiri sudah dari tahun 2000-an. Awal mula saya bisnis adalah sebetulnya saya adalah ibu rumah tangga. Kemudian di tahun 2000-an kami memutuskan untuk bahwa saya lebih baik tinggal di rumah, suami saya bekerja. Nah, pada saat itu saya yang biasanya kerja, terus tiba-tiba di rumah itu kayak agak bosen gitu. Nah, kemudian disitulah saya memulai bisnis saya. Nah, awal saya mulai bisnis tuh dari rumah ya sebagai ibu rumah tangga di rumah dibantu ada di rumah ada asisten yang membantu saya di rumah dan kemudian by time itu usaha berkembang. Alhamdulillah kita berkembang cukup lumayan besar. eh Most produk kita yang awalnya sarung pantai, kemudian kita bergerak ke garment. Jadi makanya kita dari awalnya namanya tuh Balai Sarung, kemudian kita menggunakan PT sebagai badan usaha perusahaan kita, PT Asia Garment Internasional. Ini beberapa contoh produk kita, ada crochet, ada dress, sebagian besar adalah dari bahan rayon. Ya, ini yang sarungnya. Oke. Nah, ini beberapa kita dari perjalanan kita dari waktu ke waktu. Awal kita mulai, kita dari rumah masih nyewa kontrak rumah kecil 100 meter persegi. Kemudian berkembang, kita punya beberapa toko di Double Sik. Kemudian kita punya toko di Legian, di beberapa lokasi yang lain. Jadi sempat kita sampai punya
delapan lebih dari 8 toko di Legian, di Seminyak dan sebagainya. Nah, basicnya itu dari home industry, dari rumah, kemudian berkembang, berkembang, akhirnya mampu nyewa toko sampai punya lebih dari 8 toko. Nah, pada saat itu kita mulai, saya nggak ingat tahun berapa, tapi itu sekitar tahun 2000-an, 2003, 2004 itu semuanya itu bermulanya dari home industry di rumah dan beberapa toko berkembang dapat bayar karena toko yang kita sewa adalah toko-toko yang di mana area turis-turis itu datang ke kita di toko gitu. Nah, pada tahun saya nggak pada beberapa tahun kemudian kita juga join beberapa pameran di HKDTC itu di Hong Kong, kemudian kita ikut pameran di Milan juga, kita sempat ikut pameran di di Milan, di Hong Kong, di Thailand, TI juga pernah dapat ikut ya. Nah, tapi berkembangnya waktu kemudian ada pandemi ya. Nah, yang paling jadi mostly pada waktu itu kita ngejagain customer datang ke tempat kita gitu. Jadi kita punya toko, kita punya warehouse, orang datang ke toko kita, dari toko kita orang order. Nah, by time kemudian adalah waktu itu kita memutuskan untuk buat website. Jadi marketing digital saya pertama adalah website. Nah, digital marketing pertama website itu pada saat itu kayaknya orang nggak common. Orang itu belum banyak pakai website untuk melakukan penjualan digital. Dan waktu itu belum orang lebih suka karena di Bali itu sebenarnya yaitu blessed-nya kita tinggal di Bali adalah buyer tuh datang ke kita. Jadi orang tuh lebih suka buyer itu datang, customer buyer datang ke toko kita atau ke warehouse kita atau di kantor kita. Nah, tapi pada saat itu kita udah mulai bikin website dan ada beberapa customer yang kita dapat dari website. Nah, tapi kemudian by the time lagi ada pandemi. Nah, pada saat pandemi COVID kemarin itulah yang sebetulnya menyelamatkan kita karena sebelum pandemi datang kita sudah mulai aktif banget melakukan digital marketing. Jadi beberapa jalur pemasaran yang kita pakai adalah kita pakai Alibaba, kita pakai Google Ads, kita pakai Google 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 Map sebenarnya ya yang ada informasi tentang kita, kemudian Instagram, kemudian Facebook. Kita juga jualan lokal, tapi lokal tidak menjadi concern utama kita karena produk utama kita adalah ekspor. Nah, jadi inilah perjalanan kita yang marketing yang pada saat terjadi pandemi, semua ad ini sudah kita lakukan. Pada saat pandemi mungkin banyak beberapa teman saya yang di bidang garment itu benar-benar berkesulitan ya. Tapi bagi kita itu di pada saat pandemi itu kita benar-benar tidak ada sepi. Bahkan kita malah kejar-kejaran gitu ya. Ibaratnya kita bahkan harus disuruh tutup kan. Kalau orang nggak boleh kerja tiap hari itu kita kayak stres gitu. Karena apa? Karena kita ini dikejar customer. Problemnya pada saat pandemi banyak banget. Salah satunya adalah masalah shipment itu kontainer udah nggak ada, air freight nggak bisa karena pesawat nggak boleh terbang. Bahkan kita itu di masa pandemi saya kirim barang pakai DHL. Dan garment itu berat ya. Garment itu biasanya orang akan pakai air freight ataupun pakai kontainer. Jadi kalau kita sampai harus harus kirim barang pakai DHL itu how desperate customer kita mau barangnya dikirim, dia mau bayar. Tiap bulan saya bayar 500 juta untuk shipping. Karena mahal banget ya, kan mahal banget karena nggak bisa pakai udara ataupun yang biasanya kita pakai kontainer. Tapi di masa pandemi di sisi lain bahwa kita itu works ya. Nah, beberapa yang masih kita pakai, ada beberapa yang kita sudah nggak terlalu jadi main concern karena kita yang nggak jadi yang kita pakai karena kita uh, grosir, jadi kita nggak retail. Yang paling utama kita pakai sebenarnya Google Ads. Google Ads, website kita pakai dan dibantu oleh Google Ads dan Alibaba. Ini yang masih kita lakukan. Nah, untuk Instagram dan Facebook itu sedikit inquiry dari sana karena mostly adalah retail yang masuk ke sana. Jadi kita nggak keluarkan uang untuk ads di situ, tapi kita masih update. Ya, oke, next.
Nah, ini beberapa contoh yang mungkin karena waktunya singkat, ya ini beberapa contoh yang kita lakukan dengan digital marketing kita. Hmm, Oke, dengan website di Tokopedia kita ada juga. Ya, nah, ini beberapa yang kita sudah lakukan. Sebenarnya kita berencana untuk di Etsy dan Amazon, tapi kita sudah melakukan di Amazon. Tapi for now kita nggak terlalu fokus di Amazon dan Etsy karena itu lebih banyak retail dan kita memutuskan untuk saat ini fokus di jalur uh, kita lebih fokus di grosir. Ya, ini beberapa customer kita. Dulu kita jualannya di toko, customer datang ke toko kita jualin, kita nggak tahu kadang-kadang customer datang lagi tahun depan, kadang-kadang kalau customernya nggak datang ya dia nggak beli gitu. Tapi yang sekarang customer datang sekali, nah dia akan continue order karena mereka bisa order dari website kita. Ini konsumen kita saat ini kita jual di Costco, kemudian ada barang kita di Target. Ini beberapa customer kita di Meksiko, di LA dan sebagainya. Jadi itu next. Nah, di dalam bisnis kita itu kita juga bekerja sama dengan beberapa mitra UKM yang di sekitar kita dan juga di Jawa ya. Banyak di Bali, banyak juga di Jawa. Ini beberapa proses bagaimana kita bekerja sama dengan mitra kita karena keterbatasan kita di dalam memenuhi kebutuhan produksi kita. Jadi kita perlu bantuan orang lain untuk supaya bisa ngejar kebutuhan order dari customer. Dan juga untuk supaya lebih efisien sebetulnya. Oke, ini dulu kita kerja sendiri, kapasitasnya sedikit, tapi saat ini kita bermitra dengan beberapa pembatik yang lain. Ya. Oke, next. Jadi ini beberapa sebenarnya omset kita ini apa namanya sebelum kita pakai digital, how kita it works for us dari omset sekian naik sampai jadi berapa seperti itu. Jadi itu yang membantu kita adalah di digital marketing. Kalau Bu Iren banyak di apa namanya di pameran karena memang saya nggak bilang apakah kalau ditanya pameran atau digital yang lebih baik itu tergantung marketnya. Jadi nggak bisa dibilang kalau buat saya pameran nggak terlalu works karena customernya beda. Ya, jadi bagi saya digital marketing yang paling the best. Tapi Bu Iren juga beda gitu. Jadi memang kita nggak ini ya. Jadi digital marketing sangat-sangat membantu kita sehingga kita di tahun 2020 itu eh, apa namanya pandemi, omset kita masih oke, turun sedikit sekali, tapi 2019 21 itu kita naik di 2002 juga naik. Oke, ya itu. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti kan ada kelas yang gimana kita masuk di dunia ekspor. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Inung. Itu tadi Sobat IKM sudah dipaparkan materi dari Bali Sarong. Sangat menarik ya. Pemaparan tentang awal mulanya berbisnis di Bali Sarong yang tadinya home industry ya Ibu ya. Sekarang Ya, sudah bisa mendunia dan apalagi Bali Sarong ini sangat identik dengan wisata dan Bali. Bahkan hampir semua wisatawan menggunakan sarung Bali begitu ya Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama, mungkin Sobat IKM sudah banyak yang penasaran dan banyak pertanyaan ini. Bisa langsung dipersilahkan kepada Sobat IKM yang ada di sini untuk bertanya. ya mungkin bisa raise hand ya kalau yang mau bertanya langsung. Ya, benar. Mungkin dari teman-teman. Karena Bu Inung ini kalau Bali Sarung jagonya Google Ads ini, jagonya digital kalau yang ini. Karena Bu Inung ada beberapa website ya Bu ya untuk Bali Sarung ya Bu ya. Ya, betul. Jadi nggak hanya satu website, itu boleh juga kan kita bikin beberapa website juga mengenai apa keywordnya ya Bu ya, mengenai keywordnya apa yang banyak dicari orang gitu ya. Silakan ini udah ada yang resen.
Assalamualaikum Ada yang warahmatullahi bertanya ini wabarakatuh. Bu dari PT SNM, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi ini wabarakatuh. kebetulan produk saya juga sarung, tapi sarung tenun Bu, khas Majalaya. Eh, Kalau untuk apa namanya digital marketing itu, kalau untuk sarung lebih bagusnya di mana ya Bu ya? Ya, Itu aja sih. Terima kasih. Baik, eh, bisa langsung dijawab atau nanti saja Bu? ya, boleh. Oh, langsung Silakan mau dijawab saja mau boleh, silakan. mau langsung dijawab. Oke. Jadi Iya, kalau silakan bagi Ibu. digital marketing, ya jadi kalau ibu tergantung ibu target marketnya apa. Jadi mungkin pada saat sebelum kita menentukan tujuan pakai digital yang mana nih, pakai format apa kan termasuk Facebook, Instagram, website itu semua bisa dipakai sebagai jalur digital marketing. Ada banyak cara. Nah, jadi kalau tergantung produk ibu ini pengen menuju kemana gitu produk ibu. Misalnya bagi saya adalah produknya beachwear gitu. Beachwear itu apa? Beachwear itu ke negara yang banyak pantai. Hmm. Nah, jadi saya akan fokus mencari negara-negara yang memerlukan produk saya, kemudian saya iklan. Menurut saya yang biayanya tidak terlalu mahal, kalau Alibaba itu kalau ibu sudah ada budget marketing dalam jumlah yang lumayan itu boleh sih Alibaba itu karena sekarang mereka nggak punya yang free kalau nggak salah harus bayar dan bayarnya itu agak lumayan sekitar 27 atau 30 juta per tahun. Ya, Tapi agak mahal Bu. nah Apa jadi lumayan mahal? lumayan mahal tapi kayak it works gitu. Oh Untuk ya, saya itu dapat customernya. Tapi yang menurut saya yang paling banyak sebenarnya adalah dari Google Ads. Itu oke. yang saya pakai. Nah, Google Ads itu nanti di, di, di dengan masuk ke website saya. Nah, jadi, nah Google Ads-nya itu juga dipilih gitu. Jadi kalau misalnya marketnya ibu sarung itu biasanya daerah South Africa. Kalau sarung gitu kan, yang suka nyari sarung seperti itu adalah sarung sarung orang Indonesia ya. Kalau saya kan sarung pantai itu kan eh, panjang gitu, nggak ada jahitan. Kalau sarung Indonesia itu yang orang pakai sholat itu banyak permintaan. Saya sebetulnya banyak banget inquiry. Mereka minta gitu, tapi itu bukan saya selalu tidak bukan palu gada ya. Apa mau orang saya cariin nggak? Saya adalah fokus sama apa yang menjadi produk saya. Nah, itu ada market untuk ada market untuk barang ibu, tapi harus diingat juga semua harus disesuaikan dengan negara tujuan. Ya, barang saya yang kirim itu batik, Bu. Tapi batiknya itu bukan batik ke Indonesia. Kalau Indonesia suka coklat, suka warnanya ya, suka coklat, suka warna tertentu gitu, motif tertentu. Nah, kalau saya, customer saya di Hawaii, warnanya prosesnya benar pakai proses batik, tapi warnanya bisa merah, bisa turkis, ya. Jadi tergantung negara tujuan tuh suka warna apa. Nah, itu kita harus pelajari nanti kayaknya di kelasnya itu Insya Allah saya udah sempat lihat beberapa trainernya dan sebagainya itu ada kelasnya gitu gimana kita menentukan negara tujuan dan sebagainya itu ada gitu jadi insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin banyak pertanyaan yang mungkin oh ya pengen tanya lagi ini gini ya itu insya Allah nanti akan ada di kelas-kelas yang akan disampaikan oleh trainer-trainer ya Siap. Terima terima kasih kasih. banyak, Dino. Sudah menjawab ya Ibu ya? Sudah, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Ini mungkin dipersilahkan Bapak Imam Maliki. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Inung, Ibu Iren. Izin bertanya. Perkenalkan nama saya Imam Maliki. Saya dari Bengkulu. Produk saya itu scarf hijab dengan motif khas Bengkulu sama batik besure khas Bengkulu. Yang saya ingin tanyakan adalah untuk daerah yang jauh dalam hal apa-apa, baik itu pengiriman dan lain-lain seperti di Bengkulu sendiri, sebenarnya punya kesempatan yang sama nggak sih buat bisa punya bayar, bisa ekspor seperti teman-teman di Jakarta atau di Bali kayak gitu. Terus satu laginya Ibu Iren atau Ibu Inung punya nggak pengalaman bekerja sama sama pengrajin dari daerah-daerah yang memang susah untuk mobilitas produknya? Kurang lebih itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke.
Bu Iren mau jawab dulu, saya jawab dulu sedikit ya. Kayaknya Bu Iren bentar ya. Oke. Pak Imam Maliki, wah seneng banget ya Bapak dari Bengkulu ya. Kebetulan ibu saya tuh lama tinggal di Bengkulu. Dulu dosen di Universitas Bengkulu, tapi sekarang udah nggak di sana. Terkenal empek-empeknya, saya suka tuh. Oke, Pak Maliki, Pak Imam, untuk Skavijab, kalau mobilitas produk saat ini tuh menurut saya sangat-sangat kayak dimudahkan dengan berkembangnya juga digital marketing di Indonesia. Jadi kalau saya tuh kayak ngelihat sekarang tuh nggak ada batasan lagi karena saya ingat dulu saya tuh pengen pempek itu kesukaan yang ibu saya kalau datang selalu bawain pempek dari Bengkulu dari Cek Pak Tony atau siapa gitu pempek Ton ya ya ada kan Cek Tony gitu apa-apa lupa saya namanya. Tapi kapan itu saya bisa loh pesen mereka bisa pakai yang bisa yang apa yang bisa langsung nyampe itu mereka punya kayak freezernya itu loh apa sih namanya. Saya lupa nama paketnya bukan JNE tapi ada khusus yang khusus untuk barang-barang untuk makanan. Nah, dan itu nyampainya cepet banget gitu. Jadi kalau saya lihat dari segi karena dengan adanya Shopee, Tokopedia, Blibli itu sangat-sangat membantu pengiriman barang itu jadinya saya tuh sampai surprise bahwa ongkos kirimnya tuh murah gitu. Itu saya masih ingat dulu saya mau bawa ke Bali, saya pengen pempek itu nggak bisa. Yang pempek dari Bengkulu itu nggak bisa gitu loh. Karena JNE Tiki itu nggak bisa dan ongkosnya mahal dan nyampainya tuh lama karena barang bakal rusak. Nah, jadi apalagi kalau Pak Imam Maliki produknya hijab itu kayaknya batasan masalah lokasi itu sangat-sangat kayak sangat-sangat kayak nggak terlalu sulit gitu. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Kemudian untuk tadi yang ditanyain bahwa bagaimana apakah pernah bekerja sama dengan UKM yang lain? Saya sih ada tapi belum sampai kayak sampai di luar Jawa. Kayak di daerah-daerah Jepara itu saya ada bekerja sama daerah Salatiga. Jadi itu daerah-daerah di mana saya penjahit-penjahit saya ada di sana. Itu sih yang kalau sekarang mitra usaha saya itu dari sana. Ya, kayak Tenun juga dari sana. Jadi nggak ya Jogja juga ada, Solo juga ada, tapi belum sampai di luar Jawa. Tapi kayak saya percaya bahwa sekarang itu semua transportasi sangat mudah dan jatuhnya nggak terlalu mahal, nggak semahal pada saat dulu sebelumnya. Ya, mungkin dari saya cukup. Bu Iren, silahkan. Iya, makasih Bu Inung. Ya, jadi sebenarnya kalau Maharani itu justru memang bekerja sama dengan UKM-UKM. Kita bekerja sama dengan UKM yang membuat batu atau yang bukan membuat tapi membentuk ya mengolah batu alam itu di Pacitan dan di Sukabumi Jawa Barat. Terus kemudian Tulungagung juga dan kita malah nggak punya production yang in-house gitu. Jadi production itu semua di supplier, kita hanya memesan seperti apa yang kita mau gitu. Jadi datang ke tempat saya itu udah jadi produknya. Terus kemudian apakah memungkinkan untuk misalnya Mas Imam yang di Bengkulu juga mempunyai kesempatan untuk ekspor dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Mungkin harus cari partner untuk kiriman at least ke Jakarta atau ke Surabaya yang murah dan bisa dipercaya ya, reliable gitu. Jadi apa? Nah, ini memang harus dipelajarin karena saya lihat beberapa daerah itu mempunyai partner shipping yang bagus, tapi memang harus dicari. Kalau di Bengkulu apa untuk kiriman ke Jakarta, Surabaya dan pasar yang murah atau yang harganya bagus itu apa gitu dan sampai volume berapa harganya menjadi bagus gitu. Jadi di atas 5 kilo misalnya, berarti kita harus kumpulin sampai dia sekian item baru ini apa namanya baru dikirimkan gitu. Saya rasa itu eh, Mas Imam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inung, Ibu Iren. Baik, sudah terjawab ya Bapak Imam ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini kita beri satu kesempatan pertanyaan lagi untuk audiens mungkin yang ingin bertanya dan masih penasaran nih
tentang seluk-beluk ekspor bisnis IKM dari Ibu Iren atau Ibu Inung ini? Silakan. Iya, yang jelas ya Mbak Dea, teman-teman semua, Ya, bisnis ekspor ataupun yang belum ekspor itu memang sebenarnya nggak akan mulus-mulus aja seperti kita cerita ya, setelah ini, setelah ini. Pasti Bu Inung juga, saya juga mendapatkan challenge ya, kadang-kadang ditawar harga sama customer sampai rendah banget gitu. Terus gimana kita ngejawabnya, misalnya kayak gitu. Sedangkan harga-harga ongkosan di sini UMR naik, bahan tekstil misalnya naik, bahan batu juga naik misalnya gitu. Tapi yaitu kita harus pinter-pinter untuk mengolah dan juga berpikir gimana caranya ini harganya bisa masuk misalnya gitu ya. Apakah kita tawar, apakah kita kombinasikan dengan material yang lain gitu sehingga harganya bisa mencapai target gitu ya. Memang harus ditekuni sih ya. Terus kemudian harus mengerti apa namanya kelebihan dan kekurangan kita gitu sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan buyer gitu. Gitu Mbak Dea. ya yang pasti harus semangat terus ya Ibu ya. Iya, yang pasti harus semangat terus. Kalau Itu misalnya yang belum paling dapat utama bayar ya hari Bu ini ya. ya udah coba lagi gitu. Memang kalau Betul. bayar itu apa ya? Ketemunya beda-beda sih kayak Bu Inung tadi ketemunya dia datang ke toko atau datang ke kantor atau lewat Google Map mereka cari Bali Saroe tiba-tiba juga bikin appointment ke factory biasanya karena kalau yang sudah datang itu mereka ingin lihat factory-nya gitu, ingin lihat apakah dikerjakan in-house kayak gitu. Kondisi kantornya atau kondisi factory-nya seperti apa gitu. Gitu ya Bu Inung ya biasanya. Mungkin Bu Inung bisa cerita tuh kalau ada buyer yang datang. Ya, betul. Maaf Ibu izin untuk mengingatkan Sobat IKM ini Bu. Jadi kita ada kuesioner dan juga daftar hadir. Saya mengingatkan untuk Sobat IKM untuk segera mengisi daftar hadir dan kuesioner ya. Sudah tersedia di kolom chat. Dan juga Oh, saya mengingatkan kepada Sobat IKM di sini untuk memfollow akun Instagram BCIC Official. Disambung aja kecil semua BCIC Official untuk mendapatkan update terbaru tentang kegiatan inspiratif kami lainnya. Jadi masih akan banyak acara-acara lagi ini, Bu. betul. Masih Supaya akan banyak Sobat IKM ini sharing-sharing ya semangat yang terus. menarik. Ya, ya Mbak Dea, Begitu. betul. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih, Ibu. Iya, Iya, silakan. terima kasih, Ibu. Sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat mengundang. Oh, ini ternyata ada. Satu lagi ya, Ibu ya. Mohon maaf. Silahkan. Oh, ternyata ada di kolom chat ya ini pertanyaannya. Selamat siang Bu Iren dan Bu Inung. Di tahun berapa usahanya mulai terlihat hasilnya dan diperhitungkan di pasar global? Monggo Ibu silahkan dijawab. Bu Inung, silakan Bu. Ya, kalau saya itu kebetulan memang dari awal, kok kenapa sih langsung bikin bisnis tuh emang dari awal kalau saya langsung ekspor, karena kebetulan dulunya itu saya bekerja yang related ke usaha ekspor. Nah, dari situ saya mulai eh, langsung gitu ya di bisnis ekspor. Jadi itu agak lumayan cepet ya. Kalau bagi saya bisa dibilang kebetulan bisnis saya dimulai dengan tanpa modal, ibaratnya nggak ada modal sama sekali, kita masih kerja gajinya yang pas-pasan dan bagi yang ada di bisnis garment udah tahu ya gimana harga kain, berapa profit dan sebagainya. Itu modalnya gede. Nah, tapi di tahun 2000-an itu saya terkena imbasnya juga bahwa waktu itu dolar itu exchange rate-nya dolar nilainya tinggi dari yang murah tinggi. Jadi bisa dibilang saya dari tahun pertama itu
saya sudah mulai dapat hasil, tapi di tahun kedua juga saya ditipu orang. Jadi fasenya itu mungkin kalau bisa dibilang setelah tahun keempat itulah saya mulai bisa nabung. Gitu ibaratnya sudah punya ekstra yang cukup lumayan bagus gitu. Tapi tahun pertama, kedua, ketiga itu masih struggle. Karena masih ngumpulin duit untuk modal dan sebagainya. Terus juga dapat karena kita belum experience-nya belum dapat. Kalau zaman sekarang kan banyak kayak ini nih, pelatihan-pelatihan kayak gini ya kita bisa join. Ada coaching export gitu ya. Zamannya saya itu waduh nggak ada kelas-kelas kayak gini. Jadi ibu bapak semua ini sangat-sangat beruntung gitu karena pemerintah sekarang kepeduliannya jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan zaman kita ini nggak ada kelas-kelas kayak gini. Jadi terus terang saya banyak ketipu, banyak ini apa banyak-banyak problem. Tapi bisa dibilang di tahun keempat itu saya sudah mulai bagus, tahun kelima sangat lumayan luar biasa yang saya mulai bisa sewa toko dan sebagainya. Ya, mungkin itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Silahkan Ibu Iren, mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya, kalau dari saya itu memang karena saya meneruskan usaha orang tua ya, dan Bapak itu memang sudah berkenalan dengan beberapa buying agent dari dulunya. Jadi memang dari awal memang sudah tahu bisnis ekspor. Ya tadi saya ceritakan Bapak itu dari dagang asong ya, dari dagang asong, terus kemudian punya toko kecil, terus kemudian punya toko yang agak besar, customer-customer di Jerman dari Jerman itu atau dari luar negeri itu datang ambil stok gitu kalau mereka beli perhiasan kan pakai koper aja udah cukup ya udah cukup banyak gitu nampungnya jadi apa tahun keberapa ya kalau Mbak lihat itu dari tahun 70-an datang ke Bali kan tahun 89 baru melegalkan usahanya ya. Jadi sebelum itu belum ekspor. Jadi memang takes time sih ya. Mungkin 3-4 tahun gitu sampai sampai kita sendiri mantap dengan produk dan kapasitas produknya dan juga bisa menemukan buyernya yang konsisten dan continue gitu. Itu dia dari saya. Terima kasih. Baik Ibu Iren dan Ibu Inung, terima kasih sekali. Sebuah kehormatan kami bisa mengundang narasumber inspiratif seperti Ibu Iren Maharani dan Ibu Inung Balisarong. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan lagi dan terima kasih juga telah memaparkan materi mengenai ekspor yang sangat menginspirasi bagi kita semua dan juga kepada seluruh sobat IKM yang sudah ikut serta dalam acara webinar sosialisasi coaching ekspor kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk bisnis sobat IKM juga ya. Dan saya ingin mengingatkan lagi untuk mengisi kuesioner dan juga daftar hadir sudah tertera di kolom chat ya, Ibu dan Bapak sekalian. Dan juga untuk follow Instagram BCIC Official, karena nanti akan banyak update tentunya tentang acara-acara BCIC yang sangat inspiratif lainnya. Dan juga Ibu dan Ibu Inung dan Ibu Iren, juga Sobat IKM, tadi kita belum berfoto ya Ibu ya. Kita dokumentasikan terlebih dahulu untuk kegiatan kita kali ini. Mohon untuk Sobat IKM lainnya yang masih belum open cam, bisa open cam dan kita berfoto bersama. Ya, Ibu Iren dan Ibu Inung. Jadi kita punya jargon nih. Nanti simbolnya seperti ini, tapi ini bukan sarangeo ya, bukan loh. Tapi ini cuan, Ibu. Supaya Sobat IKM semangat untuk mengejar cuan. Jadi jargonnya BCIC cuan, cuan, cuan begitu. Baik, mari berfoto Ibu. BCIC cuan, cuan, cuan. Sudah? Sudah ya? Ya, terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk acara pada hari ini sangat menginspiratif. Tadi sudah memaparkan tentang
produk-produk Ibu Iren dan Ibu Inu. Sudah disebutkan apa saja produknya dan bahkan tantangan-tantangan yang sudah dipaparkan bahwa dalam berwirausaha itu tidak selalu lancar dan mulus gitu ya. Jadi sudah dipaparkan bahkan ketika melewati masa pandemi yang sangat sulit dan juga struggle-nya itu sangat luar biasa. Ibu, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Iren dan Ibu Inu. Untuk itu, em, mari kita akhiri acara pada hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, ya terima kasih Mbak Dea. Sampai ketemu lagi di mungkin minggu depan kalau ada acara sharing lagi ya. Teman-teman bisa ikut ya. Terima kasih. Baik, Semoga Ibu. apa yang kita Terima sharingkan kasih. hari ini bermanfaat ya. Amin. Ya, selamat sore. Terima kasih. Salam sejahtera.